Pagi itu, langit desa Sukaraja tampak suram meski matahari sudah menyembul dari timur. Di sebuah rumah berdinding kayu lapuk, suara sapu lidi menyapu lantai terdengar pelan. Ari Anggara, bocah berusia 11 tahun, sudah bangun sejak subuh, menyelesaikan tugas-tugas rumah yang tak pernah kunjung habis. Tidak ada pelukan hangat atau ucapan selamat pagi untuknya. Ia hanya ditemani suara jantungnya sendiri yang berdetak cemas setiap kali mendengar suara langkah ibu tirinya. Ari bukan anak pemalas. Sejak ayahnya menikah lagi 2 tahun lalu, ia belajar memikul beban lebih besar dari usianya. Ia memasak nasi, menyapu halaman, mencuci pakaian hingga membersihkan kandang ayam. Tapi meski semua sudah ia kerjakan, masih saja ada celah di mata ibu tirinya, Sumarni. Perempuan itu hanya tahu satu cara dalam mendidik, bentakan, caci maki, dan kadang tamparan. Ayahnya, Pak Burhan, jarang di rumah. Kerja di bengkel di kota membuatnya pulang 2 minggu sekali. Dan setiap kali pulang, rumah mendadak tenang, seolah semuanya baik-baik saja. Ari pun terpaksa tersenyum palsu, menahan tangisnya agar tidak dituduh mengadu. Ia paham benar, jika ia mengadu, maka sepulang ayah nanti, penderitaannya bisa berlipat. Hari itu Ari terlambat menyetrika baju sekolah adik tirinya, Nisa. Padahal ia baru saja selesai membersihkan lantai dapur yang dipenuhi tumpahan minyak. Sumarni mendatanginya dengan wajah menyala. Tanpa banyak kata, tangan kasar itu melayang ke pipinya. Ari tak menangis. Ia hanya terdiam, matanya menatap jauh ke arah jendela, membiarkan air matanya turun diam-diam. Di sekolah, Ari dikenal sebagai anak pendiam. Ia jarang bicara dan sering terlihat menyendiri di pojok kelas. Guru-guru hanya menyangka ia pemalu. Tak banyak yang tahu, di balik diamnya itu, ada kisah pilu yang nyaris tak pernah terdengar. Sebuah penderitaan yang ia simpan rapat-rapat, karena ia tak tahu harus percaya pada siapa. Setiap malam, Ari menulis di buku kecilnya yang sudah usang. Di balik halaman-halaman yang penuh coretan tangan bocah, tersimpan cerita tentang rasa sakit, ketakutan, dan harapan yang kecil. Semoga ibu tiri bisa baik suatu hari nanti, tulisnya di halaman ke-38. Ia masih percaya, dunia bisa berubah. Bahwa keajaiban kadang datang pada anak-anak yang sabar. Namun harapan itu semakin kabur. Suatu malam, ketika ia meminta tambahan nasi karena lapar, Sumarni justru menyiramnya dengan air dingin. Anak tak tahu diri, udah dikasih makan masih minta. Bentaknya, Ari hanya bisa menggigil, menggenggam sendoknya erat-erat, menatap nasi yang akhirnya ia buang ke tempat sampah karena tak sanggup makan sambil menangis. Ari mulai sering tidur di lantai dapur. Alasannya sederhana, kalau ia tidur di kamar depan, dekat ibu tirinya, ia bisa dibangunkan kapan saja untuk mencuci piring tengah malam. Di dapur, meski keras dan dingin, ia merasa lebih tenang. Setidaknya suara tikus dan angin malam lebih bisa ia pahami dibandingkan suara keras dari ruang tamu. Tetangganya, Bu Warti, kadang memperhatikan Ari dari kejauhan. Ia pernah mendapati Ari berjalan pincang ke warung. Ketika ditanya, Ari hanya bilang jatuh. Tapi mata Bu Warti tahu, itu bukan jatuh biasa. Sejak itu, Bu Warti mulai curiga ada yang tidak beres di rumah Pak Burhan. Namun sebagai tetangga, ia ragu untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Ari tetap pergi sekolah setiap pagi. Meski bajunya kusut, rambutnya acak-acakan, dan sepatu bolongnya penuh tanah. Ia duduk di barisan belakang, mencatat pelajaran dengan tulisan kecil, penuh semangat. Ia tak mau kalah oleh nasib. Ia percaya, jika ia rajin belajar, suatu hari nanti ia bisa hidup lebih baik, dan mungkin, membebaskan dirinya sendiri dari derita. Hari Minggu yang seharusnya jadi hari libur, bagi Ari justru menjadi hari kerja paling berat. Dari pagi sampai sore, ia disuruh mencuci semua pakaian kotor keluarga, termasuk spray dan gorden. Tangannya yang mungil mulai melepuh terkena deterjen. Tapi ketika ia mengeluh, Sumarni hanya memelototinya dan berkata, "Jangan manja. Anak laki-laki harus kuat." Pukul 4 sore, Ari baru sempat mandi. Air di sumur pun sudah dingin. Ia berdiri lama di depan cermin retak di kamar mandi, memperhatikan wajahnya yang mulai tampak lelah dan pucat. "Apa aku anak kandung ayah?" gumamnya dalam hati. Ia mulai mempertanyakan segalanya, tapi tak pernah ada jawaban. Hanya kesunyian dan rasa perih yang menjadi teman setianya. Suatu sore, Sumarni mendapat kiriman rendang dari kakaknya di luar kota. "Ari,
yang belum makan dari siang, memandangi makanan itu dengan air liur menetes. Tapi saat tangannya nyaris menyentuh rendang, Sumarni datang dan menamparkan tangannya. "Itu bukan buat kamu. Kamu pikir rendang itu murah?" bentaknya. Ari tertunduk, lalu diam-diam meneguk air putih agar perutnya merasa kenyang. Di sekolah, guru wali kelasnya, Bu Rani, mulai menyadari ada yang tak biasa. Nilai Ari memang baik, tapi raut wajahnya sering kosong. Ia sering melamun di tengah pelajaran. Ketika ditanya, Ari hanya tersenyum singkat dan berkata, "Ngantuk, Bu." Tapi mata Bu Rani, yang telah lama jadi guru, tahu, mata itu menyimpan sesuatu yang lebih berat dari sekadar kantuk. Bu Rani mulai mengumpulkan data. Ia membandingkan perubahan sikap Ari dari semester ke semester. Semakin pendiam, semakin jauh dari teman-teman. Ia juga sering melihat luka kecil di lengan atau leher Ari, yang selalu ditutup dengan alasan jatuh dari pohon. Namun semua penjelasan itu mulai terasa janggal. Naluri seorang guru membuatnya tidak bisa lagi berdiam diri. Di rumah, Ari mulai belajar menyembunyikan luka. Ia memakai baju lengan panjang meski cuaca panas. Ia mulai mengoleskan pasta gigi ke bekas luka agar tidak terlihat bengkak. Ia bahkan menyimpan salep yang diberikan teman sekelasnya diam-diam. Anak itu, namanya Fahri, sesekali memberi Ari bekal sisa dari rumahnya. Meski kecil, itu sudah sangat berarti bagi Ari. Fahri sebenarnya penasaran, tapi tidak berani bertanya terlalu jauh. Ia hanya tahu, setiap kali ia memberi roti atau air minum, Ari langsung menunduk dalam dan mengucap, "Makasih," dengan suara pelan. "Lu kenapa sih, Ri? Di rumah diganggu?" "Iya," tanyanya suatu hari. Tapi Ari hanya menggeleng, matanya kosong, lalu cepat-cepat berlalu ke WC sekolah. Suatu siang, ketika hujan turun deras, Ari tak kunjung dijemput. Semua teman-temannya sudah pulang. Ia duduk sendirian di teras sekolah yang mulai basah. Bu Rani lewat dan melihat Ari memeluk tasnya erat-erat, kedinginan. "Ari, kenapa belum pulang?" tanyanya lembut. Ari mengangkat bahu. "Lupa dijemput, Bu. Atau mungkin disuruh jalan kaki." Bu Rani tak tega. Ia pun menawarkan tumpangan pulang. Di perjalanan, Ari tampak gelisah. "Ibu jangan turun ya, nanti dimarahin," bisiknya. Bu Rani hanya menjawab dengan anggukan, meski hatinya makin curiga. Ia menurunkan Ari di depan gang dan menatap punggung kecil itu berjalan menuju rumah reyot di ujung jalan, langkahnya pelan seperti menahan beban besar. Setelah malam itu, Bu Rani memutuskan untuk bicara dengan kepala sekolah. Ia membawa catatan observasinya, foto-foto luka samar di tubuh Ari yang sempat ia dokumentasikan dengan hati-hati, serta perubahan grafik nilai dan perilaku Ari. Kepala sekolah terdiam lama. Akhirnya ia berkata, "Kita harus segera menghubungi dinas sosial. Ini bukan lagi soal pendidikan, ini tentang keselamatan." Namun laporan bukan perkara mudah. Harus ada bukti kuat, dan harus dipastikan ini bukan hanya kesalahpahaman. Dinas sosial setempat pun menyarankan observasi lebih lanjut. Mereka menugaskan satu petugas bernama Pak Heru, untuk mengunjungi sekolah dan diam-diam mengamati perilaku Ari dan lingkungannya. Ari belum tahu bahwa kini ada mata yang menjaganya dari kejauhan. Pak Heru datang ke sekolah sebagai relawan bimbingan karakter. Ia menyamar, berpura-pura menjadi motivator yang mengajar anak-anak tentang cita-cita dan kebahagiaan. Tapi mata tajamnya tertuju pada Ari. Ia melihat bagaimana Ari selalu duduk terakhir, jarang mengangkat tangan, dan hanya tersenyum tipis jika ditanya tentang keluarga. Suatu hari, Pak Heru mengajak Ari bicara berdua. "Kalau kamu punya kekuatan super, kamu pengen ngapain?" tanyanya. Ari diam sejenak, lalu berkata, "Pengen ngilangin orang yang jahat, tapi nggak bikin mereka mati, cuma biar mereka pergi jauh." Pak Heru terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Ada trauma tersembunyi dalam ucapan polos bocah itu. Di balik pembicaraan ringan itu, Pak Heru mencatat banyak hal. Gerak tubuh Ari yang selalu waspada, cara ia sering menatap pintu, serta bagaimana ia sangat hemat bicara tentang rumah. Semua itu semakin menguatkan dugaan awal. Pak Heru tahu, anak ini menyimpan luka yang telah mengakar, dan jika tidak segera ditolong, bisa berdampak panjang pada hidupnya. Malam itu, Pak Heru mengisi laporan mendalam ke dinas sosial. Ia menulis, Ari Anggara diduga mengalami kekerasan psikis dan fisik dari ibu tirinya. Ayah jarang di rumah. Lingkungan mendukung laporan ini. Rekomendasi,
penyelidikan lebih lanjut dan pendekatan langsung pada anak dengan penjagaan psikolog. Tindakan resmi akhirnya mulai disiapkan. Hari-hari berikutnya, Ari mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa diawasi, tapi bukan dengan cara yang menakutkan, melainkan seperti ada yang diam-diam peduli. Ia kadang melihat Bu Rani tersenyum lebih hangat, dan Pak Heru yang makin sering mengajaknya ngobrol ringan. Ari tak tahu bahwa langkah demi langkah menuju perubahan tengah disiapkan. Di rumah, Sumarni masih bersikap keras. Kali ini ia memarahi Ari karena menyimpan sampah roti dari sekolah. Mau jadi pengemis, bentaknya. Ari hanya menjawab lirih, itu dari Fahri, saya belum makan. Dan seperti biasa, ia hanya bisa pasrah saat ibunya membuang roti itu ke lantai, lalu menyuruhnya mencuci kamar mandi sebagai hukuman. Sore itu, Bu Warti, tetangga Ari, akhirnya memberanikan diri mendekat. Ia datang membawa sayur asam dan berkata hendak menitipkan makanan untuk keluarga Pak Burhan. Saat bertemu Sumarni, ia menyodorkan Tupperware sambil pura-pura tersenyum. Matanya melirik ke dalam rumah, lalu menangkap sekilas sosok Ari sedang menyeka wajah dengan handuk kecil. Tangisnya belum kering. Sumarni tampak tak nyaman dengan kunjungan itu, namun tetap menerima sayur dengan canggung. Begitu Bu Warti pulang, Ari dipanggil. Ngapain kamu munculin muka waktu ada orang? Katanya dingin. Ari diam. Ia tak tahu bahwa justru keberaniannya muncul di balik pintu itu menjadi salah satu langkah penting. Seseorang luar rumah kini tahu kondisi aslinya. Bu Warti tidak tinggal diam. Ia menghubungi Bu Rani malam itu dan menceritakan bahwa wajah Ari terlihat penuh duka dan basah oleh air mata. Saya kira sebelumnya anak itu nakal, makanya sering dimarahin. Tapi makin hari saya lihat, dia gak pernah jawab balik, gak pernah bikin ulah. Kayaknya emang dia korban. Bu Rani hanya mengangguk di ujung telepon. Laporan tambahan pun segera dikirimkan. Dinas Sosial akhirnya mengajukan kunjungan resmi ke rumah Ari. Tapi seperti yang sering terjadi di kasus kekerasan rumah tangga, saat petugas datang, semuanya tampak rapi dan terkendali. Sumarni sudah bersiap, rumah dibereskan, dan Ari dilatih untuk menjawab pertanyaan dengan senyum. Pak Burhan pun kebetulan sedang ada di rumah. Ari tak punya ruang untuk berkata jujur. Petugas bertanya dengan sopan. Ari menjawab dengan kalimat yang sudah dihafal, saya baik-baik saja. Ibu juga baik, kami akur. Tapi mata Pak Heru menangkap keganjilan. Ia tahu, anak seusia Ari tidak bisa berbohong dengan sempurna. Getar di suaranya, tangan yang terus memegang lutut, dan senyum palsu itu cukup jadi bukti bahwa ada yang disembunyikan. Setelah petugas pulang, Sumarni mencubit Ari keras-keras di balik dapur. Lain kali jawab lebih tegas. Jangan bikin mereka curiga, bisiknya tajam. Ari menggigit bibir, menahan sakit dan perih batin. Di malam hari, ia kembali menulis di bukunya, hari ini aku gagal diselamatkan. Mungkin memang nasibku harus bertahan terus. Tapi aku capek. Pak Heru tidak menyerah. Ia mengatur strategi baru. Kali ini, pendekatannya akan dilakukan di luar rumah, dengan membangun kepercayaan yang lebih kuat pada Ari. Ia tahu, anak-anak korban kekerasan jarang mau bicara jika merasa ancaman masih dekat. Maka langkah selanjutnya adalah membuat Ari merasa aman untuk bercerita tanpa rasa takut dibalas. Beberapa hari kemudian, Pak Heru mengajak Ari mengikuti kegiatan motivasi outdoor bersama beberapa siswa terpilih. Tempatnya di taman kota, ada banyak permainan dan sesi mendongeng. Di sana, Ari tampak lebih rileks. Ia tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Matanya mengerjap heran, seolah baru ingat bagaimana rasanya jadi anak-anak. Di sela permainan, Pak Heru mengajak Ari duduk di bawah pohon beringin. Mereka makan pisang goreng dan minum teh botol. Lalu Pak Heru bertanya, kamu tahu gak, kadang ada orang dewasa yang gak tahu cara sayang yang benar. Ari menatapnya, tak menjawab. Tapi kalau kamu pernah dipukul atau dimarahin terus, itu bukan salah kamu, Ri. Itu salah orang dewasa yang lupa caranya sayang. Ari diam lama, lalu pelan-pelan berkata, saya kadang pengin kabur. Suaranya sangat pelan, seperti bisikan. Pak Heru tersenyum kecil. Boleh kok kamu cerita, gak usah sekarang. Tapi ingat, saya dan beberapa orang lain ada di pihakmu. Kamu gak sendirian. Ari menatap Pak Heru, lalu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia mulai percaya. Setelah kegiatan itu, Ari semakin terbuka. Ia mulai tersenyum kepada teman sekelasnya, kadang ikut bermain bola saat istirahat.
Meski di rumah keadaannya belum berubah, tapi ia mulai merasakan secercah harapan. Ia tahu, ada orang-orang baik yang sedang memperhatikannya. Dan itu cukup membuatnya kuat 1 hari lagi. Pak Heru dan Bu Rani menyusun laporan bersama. Bukti-bukti mulai kuat. Mereka mendapat kesaksian dari Bu Warti, catatan perubahan perilaku, serta pengakuan ringan dari Ari. Akhirnya, Dinas Sosial bersama kepolisian setempat mengajukan tindakan perlindungan anak. Proses hukum resmi pun disiapkan, pelan, tapi pasti. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Polisi bersama petugas perlindungan anak datang ke rumah Ari dengan surat resmi. Sumarni terkejut, Pak Burhan panik. Ari dipanggil keluar, dan Pak Heru menyambutnya dengan senyuman. Ari, kamu ikut kami dulu ya. Kami akan jaga kamu. Ari menatap ayahnya yang hanya diam, lalu ia berjalan pelan, meninggalkan rumah yang telah lama membungkamnya.